Saya dengan Rizik Syihab memang dalam kutub yang berbeda. Saya sangat protes keras kalau seorang Rizik Syihab yang sekarang ada di penjara karena ujaran-ujaran kebenciannya kepada masyarakat, kepada pemerintah, diberikan penghargaan sebagai pejuang NKRI. Saya tidak tahu di dasar klaim dari Lius Sungkarisma ini apa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Lius Sungkarisma ini tokoh Tionghoa di Indonesia ini yang sangat dekat dengan kelompok 212 tiba-tiba membuat sensasi, memberikan penghargaan kepada Rizik Syihab sebagai tokoh pejuang NKRI, dan di piagam besar itu ditandatangani oleh beberapa tokoh, salah satunya Refli Harun, Rizal Ramli, dan pasti kelompok-kelompok yang masuk BSH, Barisan Sakit Hati. Saya jujur saja lucu bin ngakak terguling-guling mendengar Rizik Syihab diberikan gelar tokoh pejuang NKRI. Pejuang apa? Yang jelas pada saat Rizik Syihab datang dari pengungsian di luar negeri, negeri ini justru carut marut, ketakutan masyarakat mengembang, dia mengobrak-abrik aturan, dia menghina presiden, menghina TNI, menghina Polri, dan mengancam memenggal kepala orang. Nah, pejuang NKRI-nya di mana? Ini jujur, ini Lius ini sedang pansos ini. Saya kadang-kadang bingung ya, tokoh-tokoh yang menurut saya secara intelektual itu bagus seperti Rizal Ramli, Refli Harun, kok kayak bebek ya, ayam sayur ngikut aja apa kata Lius Sungkarisma. Kalau selevel Lius saya tidak kaget, memang dari dulu orangnya aneh bin ajaib. Tapi kalau Refli Harun, kemudian Rizal Ramli ikut menyetujui bahwa Rizik Syihab dianggap sebagai pejuang NKRI, bagi saya ini sesuatu kemunduran yang luar biasa. Sahabat Indonesia, saya pribadi tidak mempunyai dendam kepada Rizik Syihab karena saya tidak mengenal dia dan dia tidak mengenal saya pasti. Tapi garis perjuangan saya dengan Rizik Syihab berlawanan. Rizik Syihab merupakan tokoh intoleransi di Indonesia. Dia mendukung ISIS, dia mendukung kemarahan, dan dia mendukung politik identitas. Saya melawan. Saya memperjuangkan toleransi. Saya melawan radikalisme maupun terorisme yang dilakukan seperti ISIS. Dan saya melawan politik identitas. Jadi saya dengan Rizik Syihab memang dalam kutub yang berbeda. Saya sangat protes keras kalau seorang Rizik Syihab yang sekarang ada di penjara karena ujaran-ujaran kebenciannya kepada masyarakat, kepada pemerintah, diberikan penghargaan sebagai pejuang NKRI. Saya tidak tahu di dasar klaim dari Lius Sungkarisma ini apa. Kalau itu hanya sekedar di kalangan mereka, boleh-boleh saja. Toh di Petamburan Rizik Syihab juga diberikan gelar sebagai imam besar gitu. Imam besar di kalangan mereka, bukan imam besar agama Islam di Indonesia. Islam yang mayoritas di Indonesia berlawanan
dengan Islam yang diwarnai oleh Rizik Syihab. Islam sebagian besar di Indonesia itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, agama yang menyebarkan kedamaian, melindungi minoritas, membuarkan kasih sayang kepada sesama. Itu ajaran Islam sesuai dengan tuntunan dan teladan dari Rasulullah. Sedangkan Rizik Syihab dan kawan-kawan termasuk Bahar bin Smith itu mengajarkan Islam dengan penuh kedengkian, kemarahan. Jadi kita berbeda. Mewartakan Islam bukan dengan cara membenci agama lain. Mewartakan Islam justru dengan cara merangkul agama lain. Karena apa? Keberagaman agama di Indonesia ini adalah keniscayaan yang harus kita terima. Ini takdir sejarah bahwa Indonesia dibentuk oleh berbagai macam suku, termasuk berbagai macam agama. Di Indonesia Tengah, Timur, sebagian beragama non-Muslim. Yang lain Muslim, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Itu keniscayaan sejarah yang harus kita akui. Dan Rizik Syihab berusaha merusak keberagaman itu. Jadi, kalau dia diberikan gelar pejuang NKRI, bagi saya juga sudah kelewatan gitu. Tapi inilah perjuangan kita. Perjuangan kita menegakkan NKRI dengan Pancasila dan keberagaman yang kita junjung tinggi. Kita tidak perlu merasa paling benar sendiri. Kebenaran saya terhadap agama Islam tidak harus dengan mempersalahkan agama yang lain. Itu prinsip saya. Jadi saya meyakini tentang agama yang saya anut, agama Islam, tapi tidak harus juga saya menjelek-jelekan agama yang lain. Jujur saya berbeda pendapat dengan kelompok mereka. Bagi saya mereka adalah pejuang intoleran NKRI. Itu menurut saya yang paling benar. Sahabat Indonesia, ini adalah opini untuk melawan narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok intoleran, termasuk oleh kelompoknya Lius Sungkarisma. Mungkin saja Pak Lius ini sedang pansos mengambil hati kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Tapi bagi saya, jangan ada penyesatan. Anak-anak kecil kita jangan disesatkan bahwa tokoh ini diberikan label ini, padahal tidak. Jangan berusaha memanipulasi sejarah. Sahabat Indonesia, ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa saya mengecam penobatan Rizik Syihab sebagai tokoh pejuang NKRI karena menurut saya sangat tidak layak dan tidak pantas. Dia berkuar-kuar membela Islam. Bagi saya, justru kelompoknya Rizik Syihab ini adalah merusak dan menistakan Islam. Karena Islam yang diwarnai oleh kelompok-kelompok Rizik Syihab ini adalah Islam yang sangat kasar, Islam yang sangat radikal, Islam yang puritan. Dan ini berbeda dengan arus besar Islam Nusantara. Islam Nusantara penuh dengan kelembutan, penuh kedamaian. Dan ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi, menurut saya, mari kita tersenyum saja melihat ulah dari Pak Lius Sungkarisma maupun Refli Harun dan Rizal Ramli. Karena saya tahu kedua tokoh ini, Rizal Ramli dan Refli Harun ini memang sedang pansos. Pada saat mereka tidak dipakai oleh pemerintah, dia berusaha untuk mencari dukungan dari orang-orang yang melawan pemerintah. Ini politik. Jangan dikatakan ini adalah
dukungan murni, tapi adalah dukungan yang penuh agenda. Dan mari kita tertawa. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan penobatan Rizik Syihab sebagai tokoh pejuang NKRI oleh Lius Sungkarisma. Tapi ini adalah hanya dagelan saja, kita tertawa saja, dan mudah-mudahan akal sehat kita, logika kita tidak tercemarkan dengan penobatan-penobatan yang berbau penyesatan ini. Terima kasih. Jangan pernah lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.